Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita mau memperingati ibadah Paskah. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mau mengorbankan dirinya untuk kita, menebus dosa kita di kayu salib. Dan hari ini, hari Paskah ini kita memperingati kematiannya. Karena kasihnya yang begitu luar biasa untuk kita, dia mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita akan angkat sebuah pujian, Bapakku datang padamu. Pujian ini dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita angkat pujian ini lagi di hadapan Tuhan. Kita ingin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, dan hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan atas kebaikanmu. Dan hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi. Dan hatinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk sekolah dari rumah, untuk bekerja dari rumah. Kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah Paskah secara online dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dan kami boleh menikmati, memaknai Paskah
yang berbeda. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada setiap anak-anak Kalam Kudus, karena Tuhan mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, ibadah kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Lili untuk doa pembukaannya. Kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur oleh Ananda Anen yang diambil dari Mazmur 121. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 121 yang berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dari Mazmur ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Semua ciptaannya bersuka cita karena kasih dan karunia-Nya. Kita akan angkat pujian, semesta bernyanyi. Kita bersuka cita karena Yesus sudah mau mati untuk kita. Dan kita ingin memberikan yang terbaik apa yang kita punyai kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh Ananda Hope. Beautiful Savior, King of creations, Son of God and Son of Man. Truly I'd love
Mari semua anak-anakku yang ada di rumah dan mama papa yang mendampingi, kita akan berdoa. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terutama ya Tuhan yang di saat-saat sekarang ini ya Bapa, kami boleh melakukan ibadah dari rumah. Dan kami harus terpisah walaupun tidak satu tempat. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang baik, pada saat pagi hari ini kami ingin membawa doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami terus membawa sekolah kami, sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Jogja. Kami berdoa ya Tuhan dari anak-anak kami yang saat ini ada di rumah. Biarlah ya Tuhan yang saat ini mereka sedang belajar. Tolong Tuhan berikan kemampuan untuk mengikuti pembelajaran online ya Bapa, sehingga ya Tuhan mereka boleh merasakan Tuhan pembelajaran demi pembelajaran dengan baik. Berkati setiap orang tua yang senantiasa dengan sabar mendampingi setiap anak-anak kami. Engkau tolong mereka ya Tuhan, berikan mereka kemampuan ekstra, kesabaran lebih ya Tuhan yang daripada Tuhan untuk membimbing anak-anak kami. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sedang dalam keluh kesah mereka, mungkin sakit ya Tuhan. Engkau akan tolong mereka jamah dan hadir dalam keluarga mereka. Engkau akan pulihkan mereka seperti sedia kala. Kami bersyukur ya Tuhan jika ada anak kami yang sedang dalam pemulihan. Kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan pada mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh bersuka cita kembali. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tak lupa ya Tuhan, kami terus membawa untuk setiap guru-guru yang juga bekerja dari rumah, melayani anak-anak dari rumah. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan berikan setiap kami, para guru-guru dengan kesehatan, kesukacitaan, damai sejahtera ya Bapa dalam menyampaikan setiap materi, bahan-bahan ajar dengan sebaik-baiknya. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dimana saat ini ya Tuhan sedang mengalami pandemi COVID-19. Biar ya Tuhan kami memohon Tuhan sendiri yang akan ya Tuhan melalukan segala sakit penyakit ini ya Tuhan dari bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga semuanya boleh pulih seperti sedia kala. Berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya yang senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, dengan hikmat dan bijaksana-Mu, bangsa ini boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, ini doa kami, ini syafaat kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat sebuah pujian seperti wanita. Biarlah hati kita menjadi seperti seorang wanita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menerima setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti
sedang mendengarkan firman Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan memberikan kita kekuatan dan penghiburan selalu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pengorbanan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk hidup kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Kepada Bapak Pendeta sampai Henry ku kami dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, sehingga di dalam ibadah Paskah ini kami boleh ya Tuhan tahu apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin.
Selamat pagi anak-anak, tema Paskah kita adalah dari kebingungan menuju keagungan. Pagi-pagi benar Maria dan Maria dengan hati bingung ke kubur Yesus. Mereka lebih bingung karena kubur kosong, tubuh Tuhan Yesus entah di mana, entah di mana, entah di mana. Tubuh Tuhan Yesus entah di mana, entah di mana, entah di mana. Tubuh Tuhan Yesus entah di mana. Paskah adalah sebuah kebingungan. Karena para murid mengalami kebingungan. Ketika Tuhan Yesus yang mereka sangka akan menjadi juru selamat tiba-tiba diambil dari mereka. Itu sebabnya perempuan-perempuan itu setelah mereka harus melewati masa sabat tidak bisa kemana-mana. Mereka harus menunggu sekian waktu dalam hati kebingungan. Keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka bingung karena sekarang mereka harus menjalani hidup bagaimana. Tidak hanya para wanita itu, tetapi 12 murid Yesus dan murid-murid Yesus yang lain yang sebagian bersembunyi. Mereka ada dalam satu ketakutan dan juga kebingungan. Paskah itu sebuah kebingungan. Kenapa Paskah itu sebuah kebingungan anak-anak? Karena ketika dua orang wanita itu di dalam ayat yang lain, dalam teks Alkitab ada Yohana dan juga perempuan lain. Tetapi dalam Matius tadi dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah Maria ini dalam hati yang bingung mereka datang dan justru lebih bingung lagi. Kenapa bingung? Karena ketika mereka datang sudah bawa rempah, berpikirnya mereka sudah bingung nih. Nanti yang membukakan batu itu siapa? Tapi ketika mereka bingung akan yang membukakan batu, mereka dikejutkan dengan kebingungan yang lain. Kebingungan apa? Kebingungan karena tiba-tiba batu itu sudah terguling. Batu itu bisa terguling sendiri dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika mereka melihat ke dalam tubuh guru mereka, Yesus Kristus tidak ada di situ. Mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Mereka ada dalam kebingungan yang besar. Barangkali kebingungan yang sama hari ini ada dalam diri anak-anak sekalian. Bingung dengan keadaan sekarang. Gak bisa kemana-mana. Harus di rumah. Terus menerus di rumah. Sehari 2 hari oke lah. Seminggu masih boleh lah. Sekarang sudah sebulan loh. Sudah sebulan loh. Mungkin akan sebulan lagi. Bisa 2 bulan lagi. Bingung. Nggak tahu harus bagaimana. Lebih bingung lagi ada berita tentang virus corona yang bisa mengenai siapa saja dan belum ada obatnya. Belum ada penangkalnya. Nah, itu membuat lebih bingung lagi. Kebingungan Maria dan Maria itu hampir sama dengan kebingungan anak-anak. Kebingungan anak-anak itu sama persis dengan kebingungan Maria dan Maria. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak membiarkan kita ada di dalam kebingungan. Itu sebabnya ketika Maria ada di dalam kebingungan, tiba-tiba ada suara dari satu sosok yang disebut sebagai malaikat, kiriman Tuhan. Yang berkata kepada mereka, jangan takut. Kenapa jangan takut? Jangan bingung. Karena Yesus yang kamu cari sudah tidak ada lagi di sini. Karena apa? Bukan karena dicuri. Bukan karena kemudian lenyap begitu saja atau diambil orang, bukan. Tetapi karena Yesus menepati apa yang ia katakan. Bahwa ia akan menderita, ia disiksa, mati dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Itu sebabnya kamu tidak perlu takut. Itu sebabnya para wanita itu merasa ketenangan yang besar. Kenapa tenang yang besar? Karena hal ini. Malaikat beritahu Yesus telah bangkit. Kubur kosong itu buktikan dia hidup. Kini ku tahu Yesus telah bangkit. Kini ku tahu Yesus Kristus hidup. Ini yang membuat para wanita itu tidak lagi bingung. Kenapa? Karena malaikat itu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus tidak mati dan terus mati, tapi ia bangkit, ia hidup, memberikan harapan.
Oh, ini memberi sebuah ketenangan. Dari kebingungan mereka melihat bahwa ada Tuhan yang hidup, yang menenangkan hati mereka, yang membuat mereka sudah tidak bingung lagi. Hari ini saya ingin mengatakan kepada anak-anak sekalian, mungkin kamu bingung dengan sekitarmu, bingung dengan keadaan hari-hari ini, bingung dengan virus corona, bingung dengan segala hal yang ada di sekitar kita. Barangkali sudah mulai ada yang terbatas makannya, ada yang mulai terbatas ini dan itunya. Tidak lagi seperti awal-awal, bisa enak semuanya. Tapi saya ingin mengatakan kepada anak-anak sekalian, ingatlah bahwa Tuhan tahu kebingunganmu, sama seperti Tuhan mengetahui kebingungan wanita itu, dan malaikat tadi disuruh Tuhan memberitahu bahwa ini loh yang sebenarnya, Yesus Kristus itu telah bangkit. Sama, hari ini pun Tuhan ingin memberitahu pada kalian, jangan takut, jangan bingung. Boleh keadaan seperti tidak menentu, tetapi ada Yesus yang telah bangkit yang akan menolongmu. Tapi ada sesuatu yang lebih luar biasa kalau kita lanjutkan tadi cerita yang dibaca oleh Ibu Lani. Apa kelanjutannya? Rupa-rupanya tidak hanya wanita-wanita itu ditenangkan dengan berita Yesus hidup. Para wanita itu tidak hanya ditenangkan oleh berita bahwa Yesus itu hidup dari malaikat itu. Tetapi mereka sesudah itu pergi pada para murid, dan di tengah perjalanan Yesus sendiri menemui mereka. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka di dalam kebingungan, pertama-tama ditenangkan Tuhan dengan berita yang begitu ajaib. Aku yang mati, aku bangkit, melalui para malaikat. Tetapi sekarang mereka jauh menjadi lebih tenang, tidak bingung lagi, dan bisa melihat keagungan dan keajaiban Tuhan serta kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan kemudian Yesus sendiri di tengah jalan menemui mereka dan berkata, salam bagimu. Wow, begitu mendengar kata salam bagimu, sebuah kesejukan, ketenangan ada di dalam hati mereka. Hari ini engkau tidak hanya ditenangkan oleh berita bahwa kita mampu menghadapi berbagai penyakit karena ada Yesus yang telah bangkit, tetapi Yesus sendiri menemanimu anak-anak. Yesus sendiri sama seperti ketika para malaikat, para wanita itu berjalan dan ditemui. Hari ini pun Yesus menemui setiap kita. Kamu tidak perlu bingung lagi, kamu tidak perlu risau lagi, kamu pasti tahan ada di rumah. Kalau virus memang akan terus ada, kamu jangan takut, jangan bingung. Kenapa? Karena yang ada bersama-sama kamu bukan hanya papa mamahmu. Yang ada bersama-sama kamu adalah pencipta alam semesta yang telah mati dan bangkit, yang mengalahkan maut dan memberikan kemenangan. Yesus sendiri menemanimu. Dia tidak hanya memberikan berita bahwa ia telah bangkit, tetapi ia sendiri yang bangkit hadir di dalam hidupmu. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita, walaupun kita ada di rumah, tidak bisa kemana-mana, kita jalani dengan penuh kemenangan, penuh keagungan, dari kebingungan menjadi keagungan dan kemenangan. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Yesus yang hadir di rumah kita, Yesus yang hadir di dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata demikian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Jadi anak-anak, sekarang jangan bingung lagi. Di rumah kita pasti tahan terhadap penyakit. Jangan takut karena ada Tuhan yang melindungi. Karena dia tidak hanya kirim berita bahwa dia bangkit, tapi Yesus yang bangkit ada di rumah kita, bersama-sama kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari kita di bumi sampai di surga yang mulia. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami tahu Engkau tidak hanya
bangkit. Tetapi Engkau bangkit dan terus menemani kami. Engkau tidak hanya memberikan berita kebangkitan-Mu, tetapi Engkau sendiri ada bersama-sama kami. Kami ada di rumah, Engkau bersama kami. Kami ada dalam keadaan baik, Engkau bersama kami. Kami ada dalam keadaan kurang baik, Engkau bersama kami. Kami sakit, Engkau bersama kami. Sampai kapanpun Engkau menemani kami, sehingga kami pasti hidup berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak akan bingung lagi, tapi kami tahu kami akan jalani hidup dengan penuh keagungan, karena Yesus yang bangkit telah menemani dan hadir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu memberkati kesehatanmu, memberkati belajarmu, memberkati hidupmu sehari-hari. Dari saat ini sampai Tuhan membawamu ke surga yang mulia. Amin. Shalom anak-anak, kita bersyukur oleh karena hari ini kita bisa mengadakan ibadah memperingati Paskah tahun 2020 dengan baik dari awal sampai pada berakhirnya. Dan kami rindu melalui apa yang kami lakukan dalam pelayanan ibadah siswa online hari ini, anak-anak boleh diberkati bersama dengan orang-orang tua yang ada. Kami dari guru-guru ingin mengucapkan selamat Paskah kepada anak-anak dan Bapak Ibu semua, dan kami akan mengawalinya dari bidang kerohanian SD Kristen Kalam Kudus. Selamat Paskah 2020. Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus juga yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Jangan lupa tetap stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah anak-anak semua. Semoga damai dan kasih Kristus selalu melingkupi kita semua. God bless you. Halo anak-anak, selamat Paskah. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, selamat Paskah. Tetap jaga kebersihan. God bless you. Halo anak-anak Kalam Kudus, selamat Paskah. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku semuanya, selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Yesus memberikan harapan, sukacita, dan kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Hello student, happy Easter for you all. May this Easter brings you a lot of joy, happiness, and love. God bless you. Hai anak-anak, selamat Paskah ya. Tuhan memberkati kita semua. Yesus hidup dalam hati kita dan hidup dalam diri kita. Jangan lupa tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana, tetap stay at home. Dah. Selamat pagi anak-anak, selamat Paskah. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita semakin diberkati, diberi kekuatan, meskipun dalam keadaan seperti ini, tetapi tetap sukacita dan selalu berpegang kepada Tuhan Yesus. Tetap setia dan selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah anak-anakku terkasih. Semoga berkat Paskah menyertai dan memberi semangat kepada kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus tetap menguatkan dan menyelamatkan kita dari wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai semuanya anak-anak Kalam Kudus, ini Miss Puji mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua, damai sukacita, Paskah selalu menyertai kita semua dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian semua. Amin. Bye-bye. Anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6, dalam keterbatasan ini kita percaya bahwa kasih Tuhan itu nggak pernah terbatas. Miss Eva mau mengucapkan selamat Paskah, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan ini,
Miss Yani mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu tinggal di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa manusia. Bye. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat Paskah 2020. Senang sekali pada kesempatan ini Miss Maria diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat Paskah. Meskipun Paskah tahun ini berbeda dengan Paskah sebelum-sebelumnya, tidak mengurangi kasih karunia Tuhan bagi kita. Tuhan sudah bangkit, kita dimenangkan. Tetap jaga kesehatan. Sekali lagi selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku, Miss Endah mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2020. Semoga damai, sukacita Paskah selalu beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah anak-anak semua. Kiranya kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Tetap semangat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga Miss Bella berharap kalian selalu sehat. Amin. Selamat Paskah untuk anak-anakku. Semoga kebangkitannya selalu membawa damai dan sukacita, selalu melingkupi kalian dimanapun kalian berada. Dan selalu penuh sukacita, penuh kasih, dan penuh kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selalu sehat. Halo, selamat pagi anak-anakku. Jarak memisahkan kita, tapi kasihnya merangkul semua. Selamat Paskah. Semoga kebangkitannya membawa sukacita dan semangat baru dalam hidup kita. Tetap di rumah ya nak. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Halo anak-anak, selamat Paskah. Kiranya Paskah membawa kita semakin hari semakin bersukacita. Bye-bye.